Om Swastiastu, saya Gus Teja, seorang musisi atau lebih tepatnya pemain suling. Saya beralamat di Banjarjunjungan, Ubud. Suling adalah salah satu alat musik tiup dari Bali yang biasanya terbuat dari bambu. Sejak dulu suling adalah sebagai instrumen pemanis dalam sebuah orkestra gamelan Bali, ya. Dan saat ini suling telah menjadi sangat populer di Bali, dan saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang suka dan gemar serta bangga sekali bermain suling. Suling menurut saya adalah magical instrument, ya. Kenapa saya bilang begitu? Dia hanya seonggok bambu kering, tetapi jika kita bisa membuat suling itu mengeluarkan bunyi, suaranya merdu sekali. Itu adalah salah satu alasan mengapa saya sangat menyukai bermain suling. Di samping itu, bentuknya yang tidak terlalu besar, bisa dibawa kemana-mana, dan kita bisa bermain suling dimanapun kita suka. Itu adalah alasan saya yang lain kenapa saya sangat mencintai bermain suling. Di album saya yang pertama, saya menggunakan suling Bali dengan berbagai ukuran, dari yang kecil sekitar 15-20 cm sampai yang terbesar sekitar 40 cm, ya. Tapi semenjak di album yang kedua, saya mengkombinasikan beberapa alat musik tiup, tidak hanya suling Bali, tetapi juga beberapa alat musik tiup dari berbagai negara, seperti Native American flute, ada juga hulusi, ocarina, pan flute, kina, dan lain sebagainya. Nah, setiap alat musik tiup ini mempunyai karakter yang berbeda dia. Tergantung dari cara kita meniup, tergantung dari besar kecilnya ukuran alat musik tiup itu sendiri. Suling mempunyai beberapa bagian di sini, jadi perlu saya jelaskan sedikit. Yang pertama kita buat dalam suling itu adalah song manis atau lubang segi empat ini. Ini adalah bagian yang menurut saya paling penting dalam pembuatan suling, karena sumber suara dari suling itu terletak di bagian ini. Jika kita tidak membuatnya dengan benar, saya yakin sulingnya tidak akan bisa bersuara dengan bagus. Terus yang kedua, saya pakai suling bambu aja ya, karena ini nggak bisa dilepas. Oke, yang kedua itu ada namanya lubang angin, ya. Jadi dia semacam pengatur udara yang keluar dari mulut kita masuk ke lubang segi empat ini atau song manis ini. Nah, untuk biar udara yang keluar tidak menyebar kemana-mana, agar dia bisa terfokus kepada satu jalur, kita memerlukan sebuah suar namanya. Ini suar ini juga biasanya terbuat dari bambu. Dia dibuat dengan helai demi helai bambu yang tipis dan kemudian disatukan seperti ini. Dia fungsinya adalah, nah kita letakkan di sebelah seperti ini. Dia fungsinya mengatur udara yang keluar dari mulut kita agar bisa terfokus menuju song manis ini. Nah, yang kemudian adalah lubang pengatur nada. Itu ada 6 di depan. Jadi ada yang kecil, ada yang lebih besar juga seperti ini. Mungkin yang teman-teman bisa lihat, ya sahabat bisa lihat. Dia kalau semakin kecil lubang itu, semakin rendah suara sulingnya. Seumpama ini, lubang ini, jika saya besarkan lagi, dia akan makin tinggi nadanya. Ya.
Sama juga kalau seumpama saya potong ini sulingnya akan nadanya semakin tinggi. Tapi kalau seumpama dia lebih panjang, nadanya akan lebih rendah. Itu hukum dari pembuatan suling. Sebenarnya di Bali ada begitu banyak teknik bermain suling ya. Jadi saya akan menjelaskan secara lebih simpel. Mungkin saya akan cari satu contoh. Di Bali ada namanya pelog scale ya. Jadi nada-nada pelog itu biasanya kita dengar dalam pentas-pentas gamelan di pura ya. Kita hanya bisa mengingat, kita hanya mencoba untuk mengingat, maksud saya 2, 1, 2, 3/4. Saya ulang ya, 2, 1, 2, 3/4. Yang artinya 2 jari dibuka, 1 jari dibuka, kemudian dilanjutkan 2 jari dibuka, dan 3/4 jari dibuka. Kita coba ya. Nah, keistimewaan dari suling, yang menurut saya ya, keistimewaan dari suling ini, dia bisa kita bisa mainkan suling ini dengan 2 oktav. Yang tadi saya mainkan itu adalah nada yang rendah. Kita akan coba naikkan lagi ke oktav yang berikutnya ya. Nah, seperti itu. Ada satu teknik bermain suling yang menurut saya sangat unik. Ini adalah warisan dari para leluhur di Bali. Dengan teknik ini, kita bisa bermain suling 1 jam, bahkan 2 jam, atau bahkan lebih tanpa putus. Ya, sekali lagi, ini namanya teknik munjal angkean. Jadi antara inhale, exhale itu bersamaan. Kita bisa mencobanya dengan meniup telapak tangan kita seperti ini. Ditiup tanpa putus, kita bisa merasakannya di sini. Atau jika sahabat ingin membuktikannya dengan suling, saya akan coba dengan suling yang kecil dulu ya. Jadi dengan teknik ini kita bisa bermain suling cukup lama, bahkan sangat lama. Oke, kita coba ya. Seperti itu ya. Jadi kalau sahabat berminat untuk mempelajari itu, kalian bisa mempelajarinya di rumah ya. Saya bermain suling sudah semenjak kecil ya. Jadi ketika itu pada zaman saya dahulu tidak banyak anak-anak muda yang suka bermain suling. Karena mereka lebih memilih instrumen yang lain seperti kendang ataupun ugal ataupun reong, asal tidak suling. Dan orang tua mereka pun ketika itu lebih memilih anaknya tidak untuk bermain suling. Tapi saking cintanya kepada suling, saya tetap memegang instrumen ini dengan penuh kebanggaan ya. Nah, ketika saya memulai album saya itu tahun 2008 dan kita ada album kita yang pertama di tahun 2009, musik yang saya ciptakan ini suling sebagai
vokalnya, sebagai roh dari instrumen yang lain. Semenjak lagu-lagu yang saya ciptakan ini populer dan banyak diputar di hampir di semua hotel, restoran, spa dan sebagainya, banyak anak-anak muda yang saya lihat sekarang dengan bangga sekali mereka memposting video dan foto mereka di sosial media, termasuk juga anak-anak kecil. Saya banyak sekali melihat fenomena itu sekarang. Nah, ini artinya kabar baik buat seni dan budaya Bali. Inilah yang kita inginkan sebenarnya. Jadi biar anak-anak muda, generasi muda tetap mencintai seni dan budaya mereka sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan atau mungkin kemampuan mereka nanti bisa lebih dari apa yang saya lakukan. Itu akan sangat membanggakan tentunya. Jadi untuk para sahabat semua yang ingin mengetahui bagaimana sebuah suling itu dibuat, yang ingin belajar bermain suling, yang ingin juga melihat bagaimana suling itu menjadi sebuah alat musik, sebuah karya yang bisa saya pentaskan untuk sahabat semua, sahabat bisa datang ke studio saya di Junjungan Ubud untuk mengikuti workshop kita di sini. Sampai jumpa dalam konser Gusteja World Music di Dekayon Jungle Resort.